Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Mustika dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab Universitas Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Nah, video sekali ini akan menjelaskan hasil jawaban ujian akhir semester pada jurusan saya pada mata kuliah pragmatik, yang mana saya menganalisis sebuah jurnal dengan judul Tinjauan Pragmatik pada Terjemahan Bahasa Indonesia Surat Al-Ikhlas dalam Al-Quran dan terjemahannya pada Kementerian Republik Indonesia. Nah, untuk penjelasan selanjutnya bisa teman-teman dengarkan dan juga teman-teman simak. Baik teman-teman, langsung saja ke pembahasan kita pada video kali ini, yakni mengenai tinjauan pragmatik pada terjemahan bahasa Indonesia Surat Al-Ikhlas dalam Al-Quran dan terjemahannya pada Kementerian Agama Republik Indonesia. Untuk pembahasan yang pertama, mengenai aspek-aspek situasi tutur. Aspek-aspek situasi tutur ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada penutur dan mitra tutur, yang kedua ada konteks tutur, dan yang ketiga ada bentuk pesan. Untuk yang pertama yaitu penutur dan mitra tutur. Penutur dalam terjemahan surat Al-Ikhlas ini yaitu malaikat Jibril, sedangkan mitra tuturnya adalah Nabi Muhammad SAW. Surat Al-Ikhlas ini termasuk dalam wacana tulis yang di dalamnya terdapat istilah penulis dan pembaca. Dalam hal ini, Allah membicarakan kepada hambanya melalui tulisan agar seorang hamba dapat membaca dan memahami apa yang dimaksudkan Allah dalam isi kandungan Al-Quran tersebut. Untuk aspek yang kedua, yaitu konteks tutur. Konteks tutur ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada topik pembicaraan, yang kedua ada latar peristiwa, yang ketiga ada penghubung, dan yang keempat ada kode. Untuk topik pembicaraan dalam surat Al-Ikhlas ini membahas mengenai tauhid atau mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tentang ketauhidan pada surat Al-Ikhlas dipertegas dengan ayat dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia dan beberapa ayat lainnya. Sedangkan pembicaraan tentang keesaan Allah dibahas pada ayat katakanlah Muhammad, Dialah Allah yang Maha Esa. Ayat ini secara jelas membahas mengenai keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemudian dipertegas dengan ayat-ayat berikutnya. Yang selanjutnya konteks tutur yaitu latar peristiwa. Latar peristiwa ini dapat berupa tempat, keadaan psikologis partisipan, atau semua hal yang melatar belakangi terjadinya peristiwa tutur. Nah, karena surat Al-Ikhlas ini merupakan wacana tulis, maka latar tempat surat Al-Ikhlas tidak dapat diungkapkan. Untuk konteks tutur yang ketiga yaitu penghubung. Sebagai penghubung, media tulis dapat menyampaikan informasinya. Oleh sebab itu, surat Al-Ikhlas disebut sebagai wacana tulis. Dan konteks tutur yang terakhir yaitu kode. Ragam bahasa yang digunakan dalam terjemahan surat Al-Ikhlas ini yaitu bahasa sastra bersifat singkat, padat, dan juga indah. Untuk aspek yang ketiga yaitu bentuk pesan. Bentuk pesan yang terdapat pada surat Al-Ikhlas ini bersifat umum yang berarti kepada semua manusia. Bentuk pesan yang disampaikan menggunakan kaidah sastra seperti singkat, padat, dan juga indah yang sudah dijelaskan dalam ragam bahasa sastra tadi. Bentuk pesan ini memiliki 3 bentuk. Yang pertama ada tujuan tuturan. Tujuan tuturannya adalah memberikan teladan, pendidikan, pelajaran, dan petunjuk dari Allah kepada manusia di seluruh dunia untuk senantiasa bertauhid kepada Allah. Bentuk pesan yang kedua yaitu tuturan sebagai bentuk tindakan atau aktivitas. Bentuk perlokusi dalam surat Al-Ikhlas memberikan pengaruh kepada lawan tutur.
Dalam konteks ini lawan tuturnya adalah Nabi Muhammad, sedangkan penuturnya yaitu malaikat Jibril dan pembuat surat adalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat pertama sampai ayat terakhir memiliki maksud dan peranan yang sama, yaitu memberitahukan tentang tauhid. Kemudian pengaruh-pengaruh dari ayat pertama sampai ayat terakhir menghasilkan tindakan yang dilakukan oleh seorang hamba sesuai informasi maksud dari isi ayat-ayatnya. Untuk pesan yang ketiga, tuturan sebagai produk tindak verbal. Semua isi surat Al-Ikhlas ini adalah kalimat deklaratif atau kalimat berita yang mengarah kepada tindak tutur ilokusi. Hal ini bermaksud perintah Allah kepada seorang hamba atau manusia untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Untuk pembahasan yang kedua, yaitu fungsi tindak tutur. Fungsi tindak tutur ini ada 4. Yang pertama ada fungsi asertif, yang kedua ada fungsi direktif, yang ketiga ada fungsi ekspresif, dan yang keempat ada fungsi deklaratif. Fungsi yang pertama yaitu fungsi asertif. Dalam surat Al-Ikhlas terdapat pada kalimat katakanlah Muhammad, sedangkan ilokusi asertif terdapat pada ayat Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Hal ini dikarenakan kalimat tersebut memberikan fungsi membenarkan atas kebenaran yang diungkapkan oleh penutur, yang dalam hal ini berkaitan pada fungsi asertif berupa menyatakan, menunjukkan, dan menyebutkan. Fungsi tindak tutur yang kedua yaitu fungsi direktif. Salah satu fungsi direktif di dalam ayat ini adalah memohon. Tuturan Allah tempat meminta segala sesuatu, penutur mendorong lawan tutur untuk melakukan tindakan memohon dan meminta sesuatu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk fungsi tindak tutur yang ketiga yaitu fungsi ekspresif. Ilokusi ekspresif pada surat Al-Ikhlas terdapat pada ayat katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Adapun fungsi ekspresif dalam surat ini terdapat pada ayat katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, yang mengandung makna mengagungkan dan juga mengesakan. Untuk fungsi yang terakhir yaitu fungsi deklaratif. Fungsi deklaratif pada ayat pertama berfungsi membenarkan dan memaparkan ujaran dari kenyataannya. Dalam ayat Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Didapati fungsi tindak tutur berupa ilokusi deklaratif. Baik teman-teman, sekian penjelasan dari saya. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.